Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang NMAX Neo S. NMAX Neo S Mas Bejo sudah 2 bulan teman-teman. Jadi dalam 2 bulan ini apa saja yang sudah Mas Bejo rasakan, kita akan ulas santuy bersama-sama. Pastinya yang bikin nyaman dari NMAX Neo S ini ada yaitu ada tempat minum yang bisa ditaruh di sini. Selebihnya apa? Kita akan ulas santuy bersama-sama. Kita mulai dari sudut pandang yang ada pada kaki-kaki yang ada pada NMAX Neo S ini. Jadi untuk NMAX Neo S itu banyak yang bilang bahwa ini adalah PNP atau plug and play-nya NMAX generasi yang lama. Tapi sebenarnya tidak. Yaitu apa? Pada shock breaker di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Agak keliru, agak grogi karena Mas Bejo nggak pernah lihat kamera ya. Kenapa Mas Bejo yang berbeda? Yaitu pada shock breaker, kalau di versi yang lama atau di all new NMAX itu, kalau saat kita goncengan itu baru mengalami yang namanya enak. Jadi kalau kita sendiri itu, apalagi di jalan-jalan yang seperti ini, itu gonjal-gonjal dan agak gonjal-gonjal dan agak keras. Tapi di NMAX yang baru, meskipun ini secara bentuk itu sama, tapi pada NMAX generasi yang terbaru ini lebih smooth teman-teman untuk shock breaker yang belakang. Jadi nggak perlu goncengan, tapi sudah cukup smooth dan enak sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pada sudut pandang shock breaker yang depan. Jadi kalau dulu shock breaker di depannya untuk NMAX itu gampang jedot. Jadi kena geronjalan, jalan bumpy atau apa, jedok gitu ya. Cuman kalau ini enggak. Kalau ini agak lebih semacam ada peredam ya. Jadi nggak begitu mentok banget secara sudut pandang shock breaker yang depan. Nah itu yang sudah Mas Bejo rasakan selama 2 bulan ini. Terus selanjutnya adalah dari sudut pandang riding position. Jadi untuk NMAX ini secara riding position itu berbeda banget dengan NMAX generasi yang kedua. Apa bedanya? Pertama, secara handling itu lebih ringan, lebih nyaman dikendarai, lebih ringan, lebih enteng. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih manut teman-teman. Jadi secara handling dibuat manuver, dibuat jalan dan segala macamnya itu lebih nyaman secara handlingnya. Apalagi dengan bodi yang padat ya. Dan cukup keren ini memberikan kesan yang sangat luar biasa. Mas Bejo juga berpenampilan luar biasa meskipun masih menggunakan sandal jepit. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Tapi teman-teman Mas Bejo pasti memaklumi itu semua. Terus selanjutnya dari sudut pandang pemakaian yang ada selain yang Mas Bejo sebutkan di awal yang tadi. Yaitu yang pertama adalah dari sudut pandang tempat-tempat. Bisa ke sini Pak kameramen? Yaitu pada tempat-tempat pada laci-lacinya NMAX generasi yang kedua ini mempunyai laci yang pertama di depan sebelah kiri itu terbuka. Jadi ya cukup enak lah. Ini biasanya dikasih tutup, cuman kalau menurut Mas Bejo nggak perlu lah. Nggak perlu dikasih tutup, dikasih gini aja sudah cukup oke. Terus selanjutnya adalah pada laci sebelah kiri yang diperuntukkan untuk sesuatu yang lebih penting. Nah, ini enak banget. Untuk sesuatu yang lebih penting itu praktis banget. Selanjutnya, kalau kita buka seatnya, ini cukup untuk 1 helm, tapi ada kekurangannya, yaitu helmnya harus diwalik ya, untuk bisa muat. Sama bagasinya, yaitu pada ini apa namanya ya? Mantel. Nah, itu mantel barang-barang itu ya dibilang luas ya luas, dibilang enggak ya enggak. Yaitu secara fungsi sehari-hari. Jadi joknya oke, laci-lacinya cukup fungsional dan cukup luar biasa banget. Ini sudah seperti salesnya Yamaha ya. Tapi Mas Bejo bukan salesnya Yamaha. Mas Bejo hanya bergembira sekali karena Mas Bejo baru beli mic teman-teman. Karena banyak komenan, Mas Bejo mukanya kayak apa ya? Bentukannya Mas Bejo ya seperti ini gitu loh ya. Terus selanjutnya adalah yang Mas Bejo sampaikan adalah pada karakter dari mesin yang ada pada NMAX ini. Jadi mesinnya
teman-teman, NMAX untuk generasi yang ketiga ini hampir mirip dengan motor-motor Yamaha yang lainnya ya, atau NMAX generasi yang sebelumnya. Apa Mas Bejo? Kalau untuk tarikan awal memang gelandot ya, cuman tarikan pertama ke tengah itu emang agak gelandot, cuman untuk tengah ke atasnya itu sangat-sangat powerful. Jadi memang ya wajar ya, karena memang motor-motor seperti ini kan agak berat, serta pada bodi beratnya itu kan memang 135 kilo. Nah, kayaknya memang ya karakternya seperti itu ya. Jadi alasan Mas Bejo, kenapa Mas Bejo kok nggak beli turbo saja? Sebenarnya ini cukup, karena memang Mas Bejo nggak pernah naik ke tempat-tempat yang ekstrim sehari-hari gitu loh ya. Nah itu yang bisa Mas Bejo jelaskan. Kalau karakter banyak yang komen agak kasar, agak gimana dan segala macamnya, itu tak pikir enggak begitu juga gitu loh ya. Jadi sudah cukup oke lah ibaratnya. Jadi kalau bicara kasar atau enggaknya itu memang motor ini apa ya, karakternya memang seperti itu. Itu kalau untuk pada mesin-mesin yang ada di bodi NMAX ini. Terus selanjutnya adalah pada lampu-lampu yang bisa Mas Bejo terangkan, yaitu pada lampu belakang. Kalau belakang kurang butuh pengaruh ya, karena Mas Bejo nggak lihatnya itu kan di depan bukan di belakang. Itu cukup keren, bentukan bodinya itu kan yang baru ini cukup keren banget ya untuk NMAX ini. Cuman kalau untuk pada bagian depannya secara sorotan, lampu jauh, lampu dekat dan segala macamnya itu sudah cukup oke dan sudah cukup lumayan. Apalagi kalau untuk pengerimannya, meskipun ini bukan ABS, itu sudah cukup mumpuni lah untuk motor ini. Jadi dalam 2 bulan terakhir, apakah sesuai ekspektasi? Mas Bejo jawab melebihi ekspektasi. Jadi ekspektasi Mas Bejo, yes, kalau NMAX Neo ini ya mungkin sama ya dengan NMAX generasi yang kedua. Tapi setelah tak pakai ternyata tidak teman-teman. Ternyata memang melebihi ekspektasi dan memang sangat keren sekali untuk NMAX Neo S ini. Apalagi yang Neo S itu kan sudah menggunakan Smart Key ya. Jadi aman, enak, apalagi kontaknya itu ya keren banget ya seperti ini. Wes pokoknya tak bagus-baguskan. Karena kemarin mau bikin video, sudah bikin video kekurangan banyak dibully ya. Ini harusnya yang nonton video kelemahan dan kekurangan ini nonton ini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kekurangannya bisa tonton di video sebelumnya. Kalau pengen tahu kelebihannya ditonton video ini. Tapi ini berdasarkan Mas Bejo secara pribadi. Jadi motor ini cukup puas. Minimal selama 2 bulan terakhir Mas Bejo cukup puas untuk NMAX Neo S ini. Keiritan sekitar AVG-nya, average-nya itu sekitar 42 sampai 47 lah ya, kilometer per liter, dan itu sudah tak rasa sudah cukup irit ya untuk motor dengan cc 155 cc ini. Itu adalah NMAX generasi yang ketiga atau NMAX Neo S Mas Bejo setelah 2 bulan. Lalu Mas Bejo, kelemahan dan kekurangan apa? Umum, standar, kurang praktis, nggak ada cantolan. Nah, nanti dibully lagi, tapi nggak apa-apa. Emang benar, jadi kalau keluar sebentar, apa itu nggak bisa dicantolkan, tapi bisa disiasati, dimasukkan sini, atau dimasukkan dalam jok. Itu saja. Selebihnya cukup oke. Kalau kekurangan motornya terlalu besar, di lampu merah itu gampang apa ya, takut ketatap atau enggak. Tak pikir setelah kita punya dan memakainya, nggak hanya NMAX ya, X-Max-nya pun itu sudah cukup terbiasa. Kita hanya perlu terbiasa saja. Jadi bukan masalah bodi besar atau kecilnya itu sendiri. Ya wes, mungkin cukup ya video dari Mas Bejo tentang impresi Mas Bejo pada NMAX Neo S Mas Bejo setelah 2 bulan pemakaian. Mas Bejo beli NMAX Neo S ini itu sekitar 2,5 bulan dan sudah hampir atau lebih ya dari 1000 km. Mas Bejo akan coba share kepada kalian, Mas Bejo berbagi kepada kalian tentang NMAX Neo S, tentang sukanya, tentang dukanya. Pastinya banyak sukanya karena Mas Bejo membeli NMAX Neo S ini karena berdasarkan cinta gitu. Jadi sebelum Mas Bejo menceritakan tentang suka duka NMAX Neo S ini, Mas Bejo akan mencoba menginformasikan kepada kalian tentang perasaan Mas Bejo yang pertama. Jadi ya teman-teman,
Untuk NMAX Neo S ini adalah semacam nostalgia. Karena apa? Karena Mas Bejo itu sebelumnya punya NMAX generasi kedua tipe standar yang juga warna putih. Dan di tahun itu atau sekitar tahun 2020 lah ya, NMAX Neo S NMAX generasi kedua itu adalah era di mana Mas Bejo punya motor yang enak gitu ya. Enak dalam arti apa? Untuk sehari-hari enak, untuk perjalanan jauh enak dan segala macamnya. Jadi sejak Mas Bejo jual, waduh kayaknya aku mau beli NMAX lagi lah. Ibaratnya seperti itu ya. Dan akhirnya di tahun 2024 itu banyak rumor ada yang namanya NMAX Turbo. Jadi Cak IWB atau Kang IWB Iwan Banaran, Mas Bejo kan fans berat beliau ya. Nah, itu menginformasikan dan Mas Bejo menahan untuk tidak beli motor, dan akhirnya di tahun 2024 ini Mas Bejo memutuskan beli yang tipe Neo S maksudnya. Alasan kenapa Mas Bejo beli Neo S mungkin di beberapa video sudah Mas Bejo jelaskan, cuman pastinya banyak yang belum tahu ya tentang alasannya. Karena pertama, NMAX Neo S ini sudah paten teman-teman. Paten dalam arti apa? Sudah terbukti di generasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi ibaratnya ini tinggal di upgrade karena memang sudah berpengalaman dengan mesin yang seperti ini atau NMAX seperti ini. Bahkan banyak yang bilang PNP, tapi sebenarnya bukan PMP karena nanti akan saya jelaskan. Itu jadi secara motor itu sudah paten dan benar-benar diperbaiki mana yang belum baik dan dipertahankan mana yang baik. Sedangkan NMAX Turbo itu kan benar-benar something new ya, benar-benar sesuatu yang baru dari menurut Mas Bejo. Enggak dulu lah ya, apalagi secara harga juga lebih mahal, dan Mas Bejo mampunya NMAX Neo S itu sebenarnya alasan yang utama. Terus selanjutnya kenapa memilih NMAX yang Neo S? Pastinya sudah mempunyai Smart Key ya. Jadi sudah ada yang namanya Smart Key-nya, dan selisih dari tipe Neo dan tipe yang Neo S itu kan selisihnya 1.100.000 kalau di Jember. Jadi yes, mending yang Smart Key ya. Karena apa? Karena lebih aman, lebih nyaman dikendarai, dan lebih tenang lah ibaratnya. Kalau kita sehari-hari dalam rutinitas dan segala macam itu lebih aman atau lebih tenang yang menggunakan Smart Key. Itu alasan membeli NMAX Neo S. Terus selanjutnya adalah tentang kenapa nggak turbo saja langsung Mas Bejo. Harganya kan juga selisihnya nggak begitu jauh ya. Ya memang nggak begitu jauh ya. Cuman bagi Mas Bejo yang secara umur itu berapa ya? Hampir 40 tahun, anaknya Mas Bejo itu kelas 1 SMP. Mas Bejo nggak begitu perlu turbo karena memang jarang touring, jarang perjalanan jauh yang jauh banget, kumpul dan segala macamnya, jarang tanjakan dan dipakainya itu sehari-hari. Yang utama itu buat antara anak sekolah gitu aja. Nah, dan tak pikir untuk turbo itu nggak begitu perlu, makanya Mas Bejo milihnya yang NMAX Neo S ini. Dan kenapa warna putih? Warna putih ya warna favorit dan semua orang punya warna masing-masing. Dan pastinya setiap orang lah ya punya pilihan warna sendiri-sendiri. Jadi warna apapun bagus. Jadi warna biru, warna hitam, warna merah maupun warna putih kalau di Neo itu bagus semua, tergantung selera kita masing-masing. Nah, itu adalah alasan-alasan yang Mas Bejo coba sampaikan kepada kalian tentang sebelum membeli NMAX. Nah, setelah mempunyai NMAX, pastinya ada suka duka yang Mas Bejo rasakan ya di NMAX ini. Mas Bejo nggak berekspektasi terlalu tinggi, Mas Bejo cuma beli NMAX gitu aja sebenarnya. Beli NMAX karena suka NMAX itu. Dan mungkin di pikiran Mas Bejo yang pertama, ya mungkin mirip-mirip ya dengan generasi yang kedua. Tapi begitu mengejutkan, karena apa? Karena setelah Mas Bejo pakai ternyata beda teman-teman. Beda banget gitu. Dan itu adalah salah satu yang paling Mas Bejo suka. Jadi berawal dari pokoknya mirip-mirip dengan generasi kedua, karena NMAX sudah paten lah ibaratnya. Cuman setelah terjadi enggak, ternyata ini enggak hanya sekedar PNP atau plug and play-nya sebuah motor generasi yang lama dan yang baru ganti baju, enggak. Jadi memang ini benar-benar berbeda. Dan hal-hal yang dulu tak anggap kelemahan sekarang sudah enggak ada. Contohnya yang pertama adalah pada shock breaker ya teman-teman. Jadi shock breakernya untuk yang belakang dulu itu keras. Kerasnya dalam arti apa? Kerasnya
saat kita sendirian nggak boncengan itu agak gonjal-gonjal. Kalau jalanannya itu kayak gini lah ibaratnya. Jadi banyak batu, banyak apa itu gonjal-gonjal dan agak keras. Jadi harus goncengan dulu untuk merasakan keempukan atau kelembutan dari shock belakang NMAX. Karena waktu itu tipe standar dan shocknya mirip-mirip lah ya dengan yang ini. Nah untuk yang terbaru ini enggak teman-teman. Secara shock breaker itu lebih smooth, lebih nyaman, lebih keren daripada generasi yang kedua. Jadi meskipun sendiri itu nyaman, tapi tak kasih catatan bukan berarti motor yang shock breakernya keras itu jelek, enggak. Jadi yang enak itu ya yang pas. Jadi kalau shock breaker keras itu kan fungsinya buat apa ya? Buat cornering, buat menggok-menggok atau manuver itu biar lebih nyaman. Nah itu, jadi itu yang Mas Bejo rasakan. Jadi tak pikir sebuah sesuatu yang diperbaiki oleh Yamaha. Itu untuk shock belakang. Terus shock depan dulu itu gampang mentok banget teman-teman. Jadi kayak semacam kempuan atau apa, jadinya gampang jedot itu loh. Kalau sekarang enggak. Jadi ada semacam ribbon yang menahan, yang membuat motor ini apa ya, sangat-sangat nyaman. Nggak gampang mentok untuk shock depannya. Jadi shock depan, shock belakang itu diperbaiki. Nah itu suka duka sukanya dari yang baru ini. Jadi secara ekspektasi itu benar-benar speechless ya, nggak bisa berkata-kata. Wah ini beda, memang beda gitu. Terus selanjutnya adalah dari sudut pandang handling. Motor ini lebih ringan, lebih smooth, lebih nyaman dan lebih mudah dikendalikan. Jadi buat menggok-menggok, buat apa itu nyaman banget teman-teman. Apa ya? Ya nyaman intinya. Jadi handlingnya nyaman. Jadi kalian nggak akan rugi lah ibaratnya kalau milih ini apa, kalau pengen NMAX dan sudah ada uangnya mending beli aja gitu. Jadi untuk handling memang nyaman dan mudah dikendalikan, jadi lebih menyatu dengan apa ya istilahnya, dengan kita gitu. Terus selanjutnya adalah tentang yang namanya keiritan. Mas Bejo di generasi kedua atau saat beli NMAX generasi yang kedua itu nggak begitu mengamati. Karena Mas Bejo di rumah juga punya Vespa Excel ya, tahun 91 atau Vespa klasik 2 tak yang pastinya lebih boros. Jadi nggak begitu mengamati tentang yang namanya keiritan. Tapi pikir irit gitu aja. Nah di NMAX ini Mas Bejo mencoba memastikan seirit apa gitu loh ya. Jadi Mas Bejo day to day, hari per hari itu tak bikinkan videonya kan banyak ya di videonya. Itu ternyata irit untuk ukuran 155 cc, yaitu secara AVG-nya atau average-nya itu kalau buat harian itu sekitar berapa ya? 42 sampai 47 lah AVG-nya. Jadi 42 sampai 47 itu sehari-hari per liter. Jadi 42 sampai 47 km per liter, dan akan lebih irit lagi kalau kita dalam perjalanan jauh yang sekali jalan contohnya 60 km itu Mas Bejo pernah tembus sekitar 50 km per liter. Itu adalah keiritan yang ada pada NMAX Neo S ini. Terus habis itu setelahnya seri itu Mas Bejo, iya dengan catatan Mas Bejo mengisi apa namanya ini ya, BBM-nya itu dengan Pertamax dan Pertamax Turbo. Biasanya tak isi Pertamax, terus sisa 1 bar tak isi Pertamax Turbo. Tak pakai sisa 1 bar, tak isi Pertamax gitu, selang-seling ya antara Pertamax dan Pertamax Turbo. Karena Mas Bejo sayang banget untuk motor ini gitu loh ya. Nah itu ya sekilas ya tentang hal-hal yang Mas Bejo sukai selama beberapa waktu memiliki NMAX Neo S ini. Ada duka? Ada teman-teman, pastinya ya ada lah ya. Nah, ini dukanya yang yang mau Mas Bejo sampaikan adalah yaitu motor ini kalau di Jember ya atau dimanapun kayaknya itu di servis pertama mendapatkan yang namanya uli gratis. Jadi Mas Bejo servis di bulan pertama atau 1 bulan, terus habis itu servis pertama gratis uli. Nah, setelah gratis uli atau servis pertama itu mesinnya itu kayak agak kasar teman-teman. Jadi
lebih halusan saat pertama masuk gitu. Jadi saat pertama masuk itu lebih halus, dan pada yang namanya motor ini itu agak lebih kasar. Itu sempat mengganggu pikiran Mas Bejo, dan akhirnya Mas Bejo menggantinya di kilometer 800 ganti oli. Dibilang duka ya nggak duka juga, karena itu pengalaman saja gitu loh ya. Dan setelah Mas Bejo ganti oli, motor ini kembali nyaman dan semut sampai hari ini. Nah, itu. Terus kalau dalam pemakaian dan segala macamnya, motor ini kan nggak ada cantolan ya. Jadi buat galon, buat tabung, buat naruh helm itu harus buka jok dulu. Nah, itu yang bikin ribet, tapi nggak ribet-ribet banget. Ya wajar lah, nggak mengalami kesulitan yang begitu signifikan. Jadi kalau setiap hari rutinitas itu kan ngantarkan anak sekolah, pulang helmnya tak bawa, itu tak taruh sini. Karena kalau mau turun buka jok itu agak ribet, itu ya gimana ya, ya agak ribet memang. Dan nggak ada cantolan juga, dan ya itu wajar ya, karena memang NMAX memang diperuntukkan untuk semi-semi perjalanan jauh, teman-teman. Itu mungkin hal yang bisa Mas Bejo sampaikan tentang apa saja yang ada di NMAX ini, suka dukanya. Yang pastinya motor ini nyaman, dari dari bentuknya keren, dipakainya nyaman, apalagi saat perjalanan jauh itu bahaya itu. Kita agak setengah ngantuk ya, karena apa? Karena terlalu nyaman untuk NMAX Neo S ini, dan pastinya aman banget untuk yang menggunakan Smart Key. Untuk kelemahan, kekurangan dan segala macamnya kalian bisa tonton di video-video yang sebelumnya. Mas Bejo hanya video curhat saja tentang suka duka apa saja yang Mas Bejo rasakan saat mempunyai NMAX ini. Yang terakhir, apakah Mas Bejo puas apa menyesal? Mas Bejo puas, puas banget, dan Mas Bejo nggak salah pilih memilih NMAX Neo S daripada tipe-tipe yang lainnya. Ya wes, mungkin cukup sampai di sini dulu. Ini cukup panjang ya videonya kayaknya. Mas Bejo kalau ngomong agak nggak ada titik komanya. Jadi mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Banyak pastinya, karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tepatnya salah, kilaf dan lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe